Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Man, barang siapa amila, yang beramal, berbuat solihan, yang baik. Solih lah, kalau kita sering mendengar istilah anak yang solih, itu anak yang baik. Fali nafsihi, maka bermanfaat bagi dirinya. Waman, dan barang siapa asa'a, yang berbuat jelek, fa'alaiha, maka berat atas diri. Wa marabuka, dan tidak ada Tuhanmu bidzalamin, dengan menganiaya, lil abidi, pada hamba. Bapak Ibu yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat, di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-46 yang berkaitan dengan amal, Allah berfirman, barang siapa yang beramal atau berbuat baik, maka perbuatan baiknya itu akan menguntungkan dirinya, akan bermanfaat bagi dirinya. Kalau orang itu berbuat baik, maka dia akan memetik buah kebaikannya. Istilah Jawa itu wong nandur bakal ngunduh. Orang yang menanam pasti akan memanen. Nah, sekarang tinggal dia menanam apa. Kalau dia menanam kebaikan, ya akan manen kebaikan. Apakah kalau dia menanam kejelekan, ya dia akan manen kejelekan. Jadi orang itu pada prinsipnya akan memanen dengan apa yang dia kerjakan. Nah, ini bisa di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Orang urusan dunia pun juga begitu. Nah, kita berbuat baik, maka kita pun akan menerima akibat dari kebaikan itu. Sebaliknya, kita berbuat jelek pun, kita juga akan mendapatkan akibat dari perbuatan jelek itu. Namun kalau urusan dunia bisa jadi orang itu berbuat baik, malah kadang-kadang belum menghasilkan kebaikan atau akibatnya belum tentu baik. Bisa. Tapi kalau di urusan akhirat pasti. Kalau orang itu berbuat baik, mesti akan mendapatkan kebaikan. Tentu kebaikan di akhirat ya surga. Di akhirat juga sama. Kalau orang itu berbuat jelek, maka ya jelas dia akan mendapat ancaman neraka. Jadi kalau urusan dunia bisa jadi orang yang berbuat baik kemudian malah kadang-kadang bisa tidak baik hasilnya secara pribadi. Tapi kalau di akhirat pasti orang yang berbuat baik akan memetik buah kebaikannya. Kalau istilahnya, kalau orang Jawa itu wong becik ketitik, wong ala ketara. Orang yang baik itu mesti akan kelihatan. Orang yang jelek juga pasti akan kelihatan. Kalau di dunia ini mungkin filosofi itu, pepatah itu mungkin bisa nggak berlaku. Kadang-kadang orang yang baik malah nggak kelihatan. Orang yang jelek malah kelihatan.
Karena apa? Mungkin pinter mengkamuflase, pinter memanipulasi. Di dunia bisa, namun tidak dengan di akhirat. Kalau di akhirat nggak akan bisa. Orang kemudian aslinya ahli surga, terus tahu-tahu masuk neraka, ya nggak mungkin. Atau sebaliknya, aslinya ahli neraka terus masuk surga, terjadi kekeliruan. Nggak mungkin. Nah, tadi kalau istilah dunia itu ada istilah mungkin human error, kesalahan manusia. Ya, beberapa kasus ada salah tangkap, salah penjara, mungkin bisa di dunia, namun tidak nanti di akhirat. Kenapa? Di penghujung ayat, wa marobuka, dan tidak ada Tuhanmu bidzulamil abid, menganiaya kepada hambanya. Atau ya ayat sebelumnya itu, wa marobuka bighafilin amma ya'maun, bahwa Tuhanmu tidak akan lupa dengan apa yang mereka kerjakan. Maksudnya ya pasti tidak ada Allah itu kemudian salah itu. Nah, kalau mau ada human error, terus ada God error gitu, tidak ada. Wah, dulu ahli ibadah baik, ya karena Allah, terus tahu-tahu masuk neraka. Lah tidak mungkin. Mesti kalau orang di dunianya dia beramal baik, dalam beramalnya itu ya karena Allah, ya pasti masuk surga. Namun juga bisa jadi kelihatannya karena mungkin amalnya tidak karena Allah, kelihatannya baik, ternyata masuk neraka. Allah ngerti. Kenapa? Karena tidak karena Allah. Allah tahu isi hati manusia. Ini yang kenapa betapa pentingnya kita beramal baik. Jadi kalau kita sudah tertanam dalam pikiran kita, beramal baik itu kita yang akan memetik sendiri. Sehingga kita berbuat baik itu dilihat orang atau tidak dilihat orang, ya selalu berbuat baik. Sehingga apa? Kebaikan itu menjadi karakter. Karakter ya memang sudah melekat di dalam dirinya. Itu namanya karakter baik gitu. Sehingga ya tidak perlu diajak, tidak perlu disuruh, tidak perlu dipantau, karena sudah terbentuk karakter. Karakternya orang iman itu memang berbuat baik gitu. Saksikan orang atau tidak, ya terus berbuat baik. Kenapa? Kebaikan yang dia lakukan itu akan dia petik sendiri, akan dia nikmati hasilnya sendiri. Maka ya tentunya kita semuanya jangan pernah bosan berbuat baik. Nah, berbuat baik itu ya berbuat baik kepada Allah, menjalankan kewajiban kepada Allah. Berbuat baik pada diri sendiri itu juga perlu. Jangan sampai juga dia berbuat baik pada orang lain namun dia nggak peduli pada diri sendiri, ya nggak boleh. Kemudian berbuat baik kepada orang lain. Kemudian juga yang keempatnya berbuat baik kepada makhluk lain. Jadi berbuat baik itu nggak mesti hanya kepada Allah saja. Jadi berbuat baik itu ya pertama berbuat baik kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua berbuat baik pada diri sendiri. Waktunya makan, waktunya tidur. Ya. Kenapa? Badan kita punya hak, mata kita punya hak untuk istirahat. Itu berbuat baik pada diri sendiri. Jangan sampai yang hobi senang main game, kemudian non-stop main game, sampai lupa makan, lupa tidur, itu termasuk tidak berbuat baik diri sendiri. Kemudian yang ketiganya berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada tetangga. Kemudian yang ketiganya berbuat baik kepada makhluk lain. Makhluk lainnya ya apa saja. Kita berbuat baik pada hewan,
bahkan berbuat baik pada tanaman. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang menyayangi pada makhluk yang di bumi, maka zat yang di langit sana, yaitu Allah dan malaikat, itu menyayangi kepada orang itu. Berbaik pada makhluk ya mungkin sekarang musim kemarau, dia punya tanaman disiram, itu termasuk berbuat baik. Allah mensyukuri. Atau berbuat pada hewan, ya tidak kemudian dia memelihara kucing dibiarkan kelaparan, atau ya apa itu melihat kucing disiram dengan air panas. Kadang-kadang juga begitu kan, karena mungkin musim kawin kucing itu siram air panas. Ya, kemudian kalau siram air biasa masih panas nih. Nah, akhirnya apa? Melupas pada kulitnya. Selalulah terus berbuat baik. Dan untuk selalu berbuat baik kita harus selalu dilakukan berulang-ulang. Ya tadi dijadikan karakter. Maka saat ini lagi rame bagaimana kita membentuk karakter. Nah, karakter yang baik itu ya dimulai dari diri kita sendiri. Terus membiasakan berbuat baik. Ya. Caranya ya tadi, kita berbuat baik itu entah dihargai atau tidak dihargai, kita selalu berbuat baik. Ya, sehingga apa? Kebaikan yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan atau menjadi karakter. Kita lanjutkan. Wa qauluhu, dan firman Allah, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu yang beriman, wa amilu, dan beramal mereka, as-solihati, yang baik, lahum, bagi mereka, jannatun, beberapa surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, al-anharu, beberapa sungai. Dzalika, demikian itu surga, al-fauzu, keuntungan, al-kabir, yang besar. Bapak Ibu yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat, berkaitan dengan amal atau perbuatan baik di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-11, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih. Bapak Ibu yang kami hormati, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang iman dan beramal solih itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan di dalam Al-Quran itu kalimat iman dan amal solih itu selalu bergandengan. Itu ada sekitar 57 ayat atau berapa gitu. Pokoknya banyak sekali itu. Karena satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Iman saja nggak cukup, atau ya beramal soleh saja tidak dibungkus iman, ya nggak cukup. Sehingga dua-duanya itu bersama-sama. Iman itu sesuatu yang tidak kelihatan, namun bisa tampak dampaknya. Jadi kalau iman itu merupakan pengakuan dari Allah, ibarat kalau orang itu seorang pegawai, dia tercatat resmi, sehingga kalau dia
bekerja, maka dia akan mendapatkan hasil. Maka dua hal tidak bisa dipisahkan. Iman saja tapi tidak mau beramal soleh. Amal soleh amal yang baik. Amal baik kepada Allah ya sholat, puasa, haji, umroh, baca Quran, itu adalah amal baik kepada Allah. Atau ya amal baik kepada sesama, berbicara yang baik, pahit madu, atau senyum, salam, sapa, sopan, santun, senang membantu, itu adalah amal baik kepada sesama. Atau ya berbuat baik pada diri sendiri, ya mandi, ya makan, itu termasuk beramal baik. Waktunya sakit berobat. Kemudian ya berbuat baik kepada makhluk yang lain. Kalau tidak dilandasi iman, walaupun dia berbuat baik seperti itu, nggak ada nilainya. Jadi kalau hanya orang itu berbuat baik tapi nggak disandarkan pada iman, maka nggak ada nilainya. Maka ibarat iman itu seperti bilangan pengali. Kalau Bapak Ibu pernah bersekolah kan ada bilangan pengali. Umpamanya ada 1 juta triliun umpamanya. Terus dikalikan dengan 0. Maka nilainya apa? 0. Tapi kalau kemudian 1 juta triliun kali umpamanya 0,01 lah, ada nilainya, maka tetap bernilai. Ada iman karena. Maka iman dan amal saya itu berkaitan. Kalau hanya iman tok terus dia nggak mau berbuat baik, ya imannya nggak ada gunanya. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan ketika hari kiamat datang, pas ada matahari terbit dari barat, terus iman belum berbuat baik, ya nggak berguna iman yang seperti itu. Atau iman yang ketika nyawa sudah ditenggorokan, artinya sebaliknya, dia beramal baik, suka membela, dermawan, bangun sarana-sarana di mana, tapi tidak dilandasi iman, maka juga tidak bernilai. Maka saking pentingnya iman dan beramal solih, Allah mengulang-ulang dalam Al-Quran juga banyak sekali. Iman dan amal soleh, iman amal soleh. Ya karena apa? Bagi orang yang iman dan amal soleh itu, mereka akan mendapatkan beberapa surga. Kenapa ayatnya beberapa surga? Ya karena memang surga itu bertingkat-tingkat. Allah menjadikan surga itu sampai tingkat yang 100. A'laul jannah firdaus. Adapun paling tingginya surga ya firdaus. Dan yang membedakan surga satu dengan yang lain itu adalah amal. Walikuli darujatun mimma amilu. Sesungguhnya tinggi dan rendahnya surga itu ditentukan oleh amal. Kalau di dunia itu kan ibarat orang menginap itu kan hanya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7 lah kan gitu kan. Dan masing-masing tiap tingkatan mesti ada perbedaannya kan. Kalau bintang 1 namanya kamar mandinya di luar. Bintang 2 kamar mandinya di dalam namun sempit. Bintang 3 ada tambahannya apa? Bintang 4 ada tambahannya apa? Sampai level 100 kalau dalam surga tadi. Tiap tingkatan ada perbedaan. Maka di dalam ayatnya walahum jannatun. Bagi mereka orang-orang yang beriman
Yang kemudian tadi dari amal itu kemudian diklasifikasikan, dipisah-pisahkan. Ada yang surga tinggi, ada yang sedang, ada yang bawah. Ya. Kemudian fasilitas umum di dalam surga mengalir beberapa sungai. Di dalam surat Muhammad ayat 15 dijelaskan bahwa di dalam surga itu ada 4 sungai. Sungai air tawar yang jernih. Yang keduanya sungai madu. Kalau di dunia ini kalau kita pengen kuat, minum madu, ya kan gitu. Namun kadang-kadang begitu kita beli madu ternyata madunya palsu lah itu. Nah, kalau di surga ya madu asli. Kemudian ada sungai susu. Kemudian ada sungai madu, susu, air tawar, dan sungai arak. Arak yang di dunia ini diharamkan, besok dibolehkan karena memang itu minuman ahli surga. Dan itu juga menandakan bahwa surga itu sesuai dengan simbol-simbol itu. Kita tahu sama-sama orang itu biar sehat minum susu. Nah, berarti kan ahli surga ya sehat-sehat. Kemudian yang keduanya, orang itu biar kuat minum madu. Ahli surga ya kuat-kuat. Bahkan kekuatannya ahli surga itu dilipatkan 100 kali lipat kekuatan di dunia. Nah, ahli surga itu segar-segar. Nah, minum air tawar bikin segar. Nah, kemudian arak itu bikin gairah. Maka ahli surga ya bergairah hidupnya. Orang dimasukkan surga itu merupakan keuntungan yang besar. Karena apa? Apa yang kita lakukan di dunia, amal kita yang di dunia itu kan paling seberapa. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kerja kita urusan dunia, itu kan jauh. Kita kadang-kadang sehari semalam bekerja untuk dunia ini, mencari maisha itu hampir 8 jam. 8 jam. Itu kita pun diberi, bisa membeli rumah. Itu setelah sekian ngumpulin uang sekian waktu, lama luar biasa. Sedangkan kita ibadah kepada Allah, beramal sholih kepada Allah, itu kan sehari semalam mungkin berapa jam. Sholat kita berapa jam, yang lainnya mungkin di total hanya paling 2 jam sehari. Seminggu berapa, sebulan berapa. Mungkin dalam umur hidup kita itu paling ibadah itu hanya fullnya mungkin 5 tahun. Namun apa hasilnya? Surga, di mana surga itu rumahnya terbuat dari emas berlian yang diukir, yang dikerowoki, luasnya 60 mil, sitamilan 60 mil. 60 mil itu kan kira-kira 90 kilometer persegi rumahnya itu. Maka dikatakan di dalam ayat ini, orang itu dimasukkan surga untung besar. Dikatakan untung itu antara modal dan hasil itu, modalnya kecil, hasilnya besar, itu untung besar namanya. Ya tadi kita ibadah di dunia itu kan hanya ya sehari semalam mungkin hanya 2 jam lah. Terus diberi surga, yang surga itu dengan segala kenikmatannya, apa yang dia inginkan diberi oleh Allah dengan segala kekekalannya. Maka tadi orang masuk surga itu merupakan keuntungan yang besar.